Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap bangsa Indonesia tengah memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Izinkan saya mengajak kepada para jamaah sekalian, di dalam kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Pertama, kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan. Dan yang ketiga, mengisi kemerdekaan. Mensyukuri nikmat kemerdekaan, bahwa kita sadar bahwa kemerdekaan Republik Indonesia yang kita raih 77 tahun yang silam adalah berkat anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah merupakan anugerah Allah? Dalam Al-Quranul Karim, Surat Al-Qasas ayat 5, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Dan kami hendak memberikan anugerah kemerdekaan kepada orang-orang yang tertindas dan terjajah di muka bumi. Wa naj'alahum a'immatan, dan kami hendak menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Wa naj'alahumul warisin, dan kami hendak menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Maka pantaslah kalau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga di sana ditegaskan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu artinya bahwa pendiri Republik ini, para pejuang-pejuang bangsa, menyadari bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia adalah anugerah
rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa anugerah Allah, tanpa rahmat Allah, belum tentu kita menjadi bangsa yang merdeka. Yang oleh karena itu, mari bersama-sama kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan cara kita mengenang jasa para pahlawan kusuma bangsa, para ulama, para tokoh, para pahlawan, kiai dan para santri yang telah berjibaku mengusir penjajah dari republik tercinta ini. Merekalah orang-orang yang berjasa supaya kita menjadi bangsa yang merdeka. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, yang kedua kita mempertahankan kemerdekaan. Ada banyak pertanyaan, apakah bangsa Indonesia yang sudah begini kuat menyatunya TNI, Polri, para ulama bersama-sama dengan rakyat, masih ada bangsa-bangsa lain di dunia yang ingin menjajah bangsa Indonesia? Penjajahan secara fisik mungkin tidak ada, tetapi penjajahan dalam bentuk lain akan terus ada. Penjajahan ekonomi, penjajahan sosial politik, bahkan penjajahan budaya akan selalu ada. Sadar atau tidak sadar, tentu kita semua merasakan bagaimana penjajahan ekonomi. Orang yang lahir dan besar di republik tercinta ini, tetapi dalam hal ekonomi kita selalu manut kepada bangsa lain. Penjajahan politik, ya, penjajahan akidah mungkin. Yang nyata-nyata di hadapan kita adalah penjajahan budaya. Budaya Indonesia yang begitu baik, amat sangat luar biasa, warisan para orang-orang tua kita sudah banyak ditinggalkan. Anak-anak kita lebih suka dengan budaya-budaya barat, lebih cenderung kepada budaya-budaya orang lain. Sadar atau tidak sadar bahwa anak-anak kita itu sedikit demi sedikit mengikuti budaya-budaya asing, sehingga akhlak dan moral anak-anak kita sudah jauh dari budaya-budaya bangsa. Yang ketiga, mari sama-sama kita mengisi kemerdekaan. Kita yang lahir setelah republik ini merdeka, yang belum pernah angkat senjata dan mengusir penjajah, kita ini baru menikmati kemerdekaan hasil jerih payah perjuangan pahlawan bangsa. Oleh karena itu, janganlah kita hanya menjadi penonton yang gratis tanpa andil sedikit pun. Kita dituntut untuk terus berjuang dan berjuang demi anak cucu kita di masa yang akan datang. Jangan ada di antara kita yang hanya bertopang dagu, bertekuk lutut. Tetapi kita punya kewajiban untuk memelihara keutuhan bangsa dan negara. NKRI yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita harus tetap kita perjuangkan. Kalau dulu orang-orang tua kita tidak punya keberanian untuk mengusir penjajah, tentu sampai hari ini kita belum menjadi bangsa yang merdeka.
Orang-orang tua kita dulu tidak mengenal pamrih. Mereka berjuang dengan ikhlas, meskipun harus mengorbankan harta, darah, bahkan nyawa sekalipun, demi anak cucunya yang akan datang tidak lagi menjadi orang yang terjajah. Mereka belajar dari para pendahulu. Ada seorang yang sudah tua renta, kemudian dia menanam pohon korma. Ketika ditanya usia bapak berapa, sudah di atas 80 tahun, bahkan 100 tahun. Apakah kira-kira bapak yang usianya sudah tua renta, yang hari ini menanam pohon korma, bapak akan menikmati hasil yang bapak tanam pada hari ini? Sang orang tua sadar, saya sadar betul yang saya tanam hari ini, saya tidak akan pernah menikmatinya. Tetapi saya berharap yang saya tanam hari ini akan dapat dinikmati oleh anak cucu saya 10 tahun, 20 tahun, bahkan 100 tahun yang akan datang. Ini tamsil yang amat sangat luar biasa. Bahkan ketika kita minum air kelapa, apakah kita sadar bahwa orang yang nanam pohon kelapa puluhan tahun yang lalu, orangnya sekarang sudah tidak ada, tetapi warisan mereka bisa kita nikmati. Orang-orang tua kita, ulama, kiai, guru, pahlawan kusuma bangsa yang telah mengusir penjajah sampai kemudian kita merdeka. Kemerdekaan yang sekarang kita nikmati adalah pengorbanan harta, darah, dan nyawa para pendahulu kita. Maka tugas kita sekarang adalah pertahankan kemerdekaan, lalu kita mengisi kemerdekaan dengan amaliyah nyata yang bermanfaat dalam kehidupan kita, bermanfaat bagi pribadi, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi masyarakat, bahkan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Oleh sebab itu, dalam rangka kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, jangan hanya sekedar berhura-hura, bergembira ria, tetapi tidak ada doa-doa untuk para orang tua kita, para syuhada dan pahlawan yang telah berjuang untuk Republik ini. Kalimat syukuran yang diselenggarakan di berbagai macam tingkatan, dari mulai tingkat negara sampai tingkat RT, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan pernah lupa mendoakan pahlawan kusuma bangsa. Ini bukti bahwa kita adalah bangsa yang mensyukuri jerih payah orang-orang yang telah berjasa. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, kepada orang-orang yang telah berjasa, lam yashkurillah, sama dengan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita sekalian. Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita, dosa orang tua kita, para guru-guru kita, dan Allah ampunkan dosa para pejuang pahlawan kusuma bangsa yang telah mengusir penjajah sehingga kita menjadi bangsa yang merdeka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.